warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yang dalam video kali ini saya akan membahas tentang kumpulan soal SKB untuk jabatan fungsional auditor CPNS 2021 bagian kedua. Seperti yang sudah saya janjikan ya. Di bagian pertama kali ini saya akan menyajikan di bagian kedua ya, dan bisa digunakan buat rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi SKB ya, khususnya jabatan fungsional auditor sebagai bahan pembelajaran. Setelah lanjutkan, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan yang sudah subscribe, like, dan share, dan kepada yang belum mohon untuk share dan subscribe channel Guru Peduli ini demi kebermanfaatan untuk kita semuanya. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke pembahasan ya, soal SKB JFA atau jabatan fungsional auditor, baik itu untuk auditor internal maupun auditor inspektorat ya. Itu meliputi satu pengantar sistem pengendalian manajemen yang sudah saya berikan di bagian pertama ya, sebagian nanti saya akan lanjutkan juga di berikutnya. Kemudian contoh-contoh soal yang lain maksudnya ya. Yang kedua sistem administrasi keuangan daerah, yang ketiga sistem administrasi keuangan negara, dan yang terakhir sistem pengendalian manajemen. Dan dalam video kali ini saya akan bahas tentang sistem pengendalian manajemen. Oke rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ya, pengendalian atau controlling merupakan salah satu unsur dari A. Definisi manajemen, B. Fungsi manajemen, C. Komponen manajemen, atau D. Sistem manajemen. Ya, saya yakin rekan-rekan sudah pernah belajar ini ya. Ya, pengendalian atau controlling itu merupakan bagian dari atau unsur dari fungsi manajemen. Ya, seperti yang pernah rekan-rekan pelajari, ada beberapa fungsi manajemen. Ya, ada yang disingkat menjadi POEC, misalnya planning, organizing, executing, dan controlling. Oke. Kemudian soal nomor 2, hal-hal yang dicakup dalam fungsi controlling adalah A. Membandingkan antara kriteria dan standar, B. Melakukan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi, C. Menyesuaikan kriteria dengan kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan, atau D. Melakukan pencatatan. Oke, yang mana rekan-rekan? Ya, controlling itu tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan bila ada penyimpangan yang terjadi di lapangan. Atau ketika kita membuat planning atau perencanaan, kemudian ada yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka perlu penyesuaian atau perbaikan perencanaan. Nah, itulah tujuan dari controlling. Jadi jawaban yang benar adalah bravo ya. Oke, soal nomor 3. Yang menjadi tujuan pengawasan adalah A. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, bisa jadi benar. Mencari kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, B. Menurut saya salah, karena tujuan pengawasan bukan untuk mencari kesalahan. Ya. C. Menemukan terjadinya praktek KKN juga bukan untuk itu. D. Agar seluruh anggota anggaran organisasi dapat terserap pada akhir tahun, bukan itu juga. Jadi jawaban yang tepat adalah alfa. Soal berikutnya nomor 4. Yang tidak termasuk dalam jenis pengawasan berdasarkan buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia adalah A. Pengawasan fungsional, B. Pengawasan legislatif, C. Pengawasan umum, atau D. Pengawasan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah pengawasan umum yang bukan termasuk pengawasan berdasarkan buku Sistem Administrasi Negara. Oke. Berikutnya soal nomor 5. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, berorientasi pada aspek jadi pengawasan yang dilakukan lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat itu adalah partai DPR ya. DPR itu adalah legislatif ya, oke. Dan
ini berkaitan dengan politik. Jadi ini berorientasi pada aspek politik ya. Oke. Bagus. Berikutnya soal nomor 6. Auditor harus mempelajari dan menilai keandalan sistem pengendalian manajemen dengan tujuan untuk A. Menentukan teknik audit yang akan digunakan. B. Menentukan siapa yang akan melakukan pengujian. C. Menentukan luas dan lingkup pengujian yang akan dilaksanakan. D. Menentukan saat yang tepat untuk dilakukan pengajuan. Oke. B dan D bisa kita eliminasi. Jawabannya antara A dan C. Menurut rekan-rekan, jawabannya apa? Oke. Jawaban yang tepat adalah untuk menentukan luas dan lingkup pengujian yang akan dilaksanakan. Oke, itu adalah tujuan dari pengendalian manajemen ya. Soal berikutnya nomor 7. Di bawah ini merupakan tujuan dari pengendalian intern, kecuali melindungi aset organisasi. Menurut rekan-rekan betul atau tidak? Menurut saya benar ya. Oke, B. Memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, juga benar. Oke. Mendorong efisiensi kegiatan organisasi, juga benar. Atau D. Melindungi organisasi karyawan. Nah, menurut saya kecuali D ya, delta ya. Karena tujuan dari pengendalian intern itu bukan untuk melindungi organisasi karyawan, tapi melainkan untuk melindungi aset organisasi. Berikutnya, soal nomor 8. Yang tidak termasuk dalam komponen pengendalian manajemen menurut COSO atau COSO adalah, oke, ini sudah ada. Oke, lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, struktur pengendalian, atau penilaian risiko manajemen. Oke, pengendalian manajemen yang tidak termasuk dalam komponen pengendalian manajemen. Oke. Jawaban yang tepat adalah struktur pengendalian. Karena di dalam komponen pengendalian manajemen itu mencakup, menurut Joso ya, mencakup lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, dan penilaian risiko manajemen. Berikutnya, soal nomor 9, yang bukan merupakan faktor yang dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi adalah A. Kesalahan manusia atau human error. B. Pertimbangan yang keliru. C. Sistem pengendalian intern. Atau D. Terjadinya kolusi. Jawaban yang tepat adalah untuk pencapaian tujuan sistem pengendalian intern. Ya. Soal nomor 10. Pengendalian yang dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum penyimpangan terjadi dinamakan pengendalian. Nah, ini berarti sebelumnya. Ya, berarti preventif. Charlie jawabannya ya. Soal nomor 11. Adanya pemisahan fungsi dalam organisasi menunjukkan adanya pengendalian, ya, pencegahan, deteksi, koreksi, atau pengganti. Menurut saya pencegahan ya. Oke. Ya, jadi sebelum terjadi sudah ada pencegahan dulu. Ada pemisahan fungsi dalam suatu organisasi. Siapa yang mencatat, siapa yang mendapatkan otorisasi, dan siapa yang menjadi bendahara misalnya. Oke. Berikutnya soal nomor 12. Laporan rekonsiliasi bank merupakan keluaran atau output yang dihasilkan dari jenis pengendalian. Oke. A. Pencegahan, B. Koreksi, C. Deteksi, atau D. Pengganti. Ya, ini merupakan jenis pengendalian koreksi. Ya. Berikutnya. Oke, kepada rekan-rekan ya yang menginginkan untuk mendapatkan nilai SKB tinggi sehingga Anda bisa menjadi pesaing yang ketat bagi rekan-rekan yang di atas Anda nilai SKD-nya, silahkan hubungin saya di 081996 430983. Apapun SKB yang Anda inginkan, formasi apapun, silahkan hubungin kami. Kalau kami bisa membantu, akan kami carikan solusinya. Sekedar numpang iklan ya rekan-rekan. Berikutnya soal nomor 13. Pelaksanaan konfirmasi terhadap kebenaran saldo piutang dan utang merupakan implementasi dari jenis pengendalian apa tadi? Deteksi ya. Berikutnya nomor 14. Pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh auditor merupakan perwujudan dari jenis pengendalian, ya, koreksi.
Auditan itu artinya adalah pihak yang diaudit. Jadi kalau seorang auditor memberikan rekomendasi kepada auditan, ya, itu sebetulnya merupakan pewujudan dari jenis pengendalian koreksi. Kalau ada yang salah, kita koreksi, begitu ya. Berikutnya, soal nomor 15. Kegiatan supervisi oleh atasan kepada bawahan merupakan wujud dari pengendalian ini ya, pengendalian pencegahan, pengendalian melekat, pengendalian pengarahan, atau pengendalian koreksi dari atasan kepada bawahan. Itu merupakan pengendalian pengarahan ya. Jadi atasan itu memberikan pengarahan kepada bawahannya. Berikutnya soal nomor 16. Adanya pengambilan keputusan organisasi yang didasarkan atas kepentingan pribadi merupakan contoh keterbatasan pengendalian manajemen dalam bentuk A. Kurang matangnya suatu pertimbangan, B. Kegagalan menerjemahkan perintah, C. Pengabaian manajemen, atau D. Kesalahan menerapkan strategi organisasi. Jawaban yang tepat adalah pengabaian manajemen. Oke. Berikutnya, soal nomor 17. Tujuan perancangan suatu sistem pengendalian manajemen adalah, ketika kita merancang suatu sistem pengendalian manajemen, tujuannya adalah untuk A. Seluruh kebijakan pimpinan organisasi harus dipatuhi meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ya. Menghasilkan informasi yang andal dan dapat dipercaya, menurut saya ini ya, bisa ya. Meningkatkan kemudahan dalam penggunaan aset organisasi dan meningkatkan kewajiban pelaporan. Oke, bukan semuanya, menurut saya jawabannya tepat adalah bravo. Ya, berikutnya nomor 18. Penggunaan password komputer bertujuan untuk A. Meningkatkan integritas informasi, B. Melindungi aset organisasi, C. Meningkatkan kepatuhan pada kebijakan dan pengaturan yang berlaku, D. Memudahkan penggunaan komputer. Ya, yang tepat adalah untuk meningkatkan kepatuhan pada kebijakan dan peraturan yang berlaku. Ya, berikutnya nomor 19. Pada organisasi nirlaba itu artinya yang tidak mencari untung ya, atau non-profit, kriteria penilaian tingkat keekonomisan dan efisiensi dituangkan dalam bentuk A. Indikator keberhasilan kinerja, B. Laporan keuangan organisasi, C. Laporan surplus dan defisit kas, atau D. Laporan rugi laba operasional organisasi. Yang tepat adalah indikator keberhasilan kinerja. Nah, mohon maaf ini sebetulnya soal nomor 20 ya. Berikutnya soal nomor 20. Penanggung jawab atas sistem pengendalian manajemen berada pada A. Manajemen organisasi, B. Pihak auditor, B. Pihak konsultan yang mengembangkan sistem pengendalian manajemen, D. Pihak karyawan yang melaksanakan. Ya, jadi penanggung jawab atas sistem pengendalian manajemen itu sebetulnya adalah manajemen organisasi. Itu tadi 20 soal tentang pengendalian sistem pengendalian manajemen rekan-rekan ya. Semoga bermanfaat. Salam GP, salam sukses selalu ya. Saya akan memberikan video-video lagi khususnya yang berhubungan dengan ini tadi dua hal ya. Pengantar sistem pengendalian manajemen dan sistem pengendalian manajemen. Selain itu saya juga akan menyajikan atau membahas soal-soal tentang sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengelolaan keuangan negara. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.